Muhammad Edi ya, Iya. Muhammad Edi Hermawan ya, betul nggak? Iya. Lanjut terkait yang kita perlu kita sampaikan itu terkait defensive driving ya. Iya. Apa sih artinya? Nah, defensive driving itu artinya itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Artinya safety driving ini, yang dimaksud safety driving ini kita harus patuhi rambu lalu lintas Pak. Nah, metode safety driving itu mulai kita jaga secara aman, waspadai area sekitar, ya. Sehingga kita bisa mampu terhindar yang namanya kecelakaan. Ya, tujuannya itu apa? Defensive driving pertama tidak menjadi penyebab kecelakaan. Jadi itu ketika ada kecelakaan itu yang menyebabkan itu bukan kita, bukan Bapak sebagai driver. Ya. Yang nomor dua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Faktor kecelakaan itu kan ada pemicunya, ada yang menyebabkannya. Nah, itulah yang kita yang maksud, bukan diri kita. Bisa saja dari pihak orang lain. Contoh dari pihak orang lain itu apa Pak? Ya kita ditabrak dari belakang, itu kan orang lain. Nah, situ. Ya, terus ya. Yang nomor tiga, tujuannya itu tidak terlibat dalam kecelakaan. Ya, jadi kita itu bagaimana caranya kita terhindar yang namanya kecelakaan. Ya. Nah, otomatis saya jelaskan caranya bagaimana kan gitu kan. Nah, di sini ada. Nah, ini ada beberapa contoh Pak potensi kecelakaan. Yang pertama ini jalan tanjakan atau jalan menurun. Nah, sebelum kita melewati jalan menanjak, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu pastikan G-nya itu terendah. Ya, kenapa alasannya? Tahu nggak alasannya kenapa? Biar kuat nanjak. Kurang jelas apa? Biar kuat nanjak. Biar kuat nanjak. Artinya kan beban yang kita bawa ini kan tekan modal berat. Pastikan menggunakan gigi terendah. Karena kalau kita menggunakan gigi yang nggak terendah, tapi pada saat di pertengahan jalan menanjak itu, pastikan yang ditaruhkan apa? Mesin mati. Setelah mesin mati, takutnya apa? Truk itu mundur. Setelah mundur, kalau di belakang ada pengendara lain, kalau ada, ya jangan sampai ada korban. Nah, nanti kalau ada korban gimana? Nanti ujung-ujungnya apa? Pengadilan. Nah, situ otomatis kita ini yang dimaksud ini bagian yang namanya pencegahan kecelakaan. Lebih baik kita mencegah kecelakaan daripada menyelesaikan kecelakaan. Betul nggak? Ya, terus jalan menurun. Apa yang kita lakukan sebelum jalan menurun? Apa? Ya, ini gigi banyak juga sama ini rem. Artinya itu kita wajib menggunakan gigi rendah. Dipastikan jangan menggunakan gigi netral. Kalau menggunakan gigi netral, dipastikan itu takutnya terjadi remnya itu belum, remnya itu nggak berfungsi dengan maksimal. Kalau kita menggunakan gigi yang rendah, mungkin kita pengereman kita bisa maksimal. Itu pengereman sudah. Iya, itu yang contoh potensi kecelakaan yang pertama. Selanjutnya contoh potensi kecelakaan yang kedua. Di sini ada pengendara itu Pak. Nah, di belakang ini apa yang kita lakukan? Jaga-jaga terus rokok kok sampean iki. Apa? Klakson. Klakson. Terus apa lagi? Takon rokok. Nah, kalau di belakang pengendara itu ini pastikan kurangi pelaku kecepatan. Pertama. Kedua, pastikan jaga jarak aman. Setelah dipastikan dua-duanya itu baru kita klakson. Ketika ibu-ibu ini sudah memberikan ruang untuk kita mendahului ibu itu, baru kita mendahului. Dipastikan pada dasarnya menggunakan klakson itu dengan sopan. Kalau sampai klakson terus, pencet terus belnya ya itu namanya nggak sopan. Hargailah pengendara lain juga. Ya jelas ya. Terus contoh potensi kecelakaan yang nomor 3, di sini ada jalan utama. Nah, yang ini jalan yang tidak utama. Contoh kalau kita di DC ada di sini Pak. Kita kan keluar. Nah, di sini ada jalan yang utama kan. Pastikan itu utamakan.
pastikan jalan yang utama utamakan dulu. Setelah dinyatakan sudah aman, tengok ke kanan, tengok kiri, baru kita melanjutkan perjalanan. Semua apa pada saat di jalanan ketika dinyatakan itu jalan-jalan yang utama, itu utamakan dulu. Karena itu sesuai dengan peraturan dari pemerintah negara Indonesia. Ya. Jadi Gus, Di sinilah Pak, kenapa perlu kita sampaikan di sini, karena tujuan kita itu untuk mencegah yang namanya kecelakaan. Ya, jelas ya. Contoh potensi seorang yang nomor 3 udah paham? Paham Pak.